Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi dan Inovasi Universitas Jember, kembali lagi bersama kita. Kali ini kita akan mengunjungi salah satu wilayah di mana mahasiswa dan dosen kita sedang melaksanakan program pengabdian masyarakat. Uniknya, mereka ini sedang menggagas suatu inovasi yang menggunakan teknologi terbarukan. Inovasi ini digadang-gadang dapat membantu petani di kala musim kemarau, yaitu pompa irigasi bertenaga surya. Mau tahu kelanjutannya? Yuk kita ke sana. Kendala petani kalau di Tegal Gede itu termasuk di kelompok rukun makmur, Pak. Itu permasalahannya kalau musim MK2, MK3. Sekarang itu kan mau menghadapi musim tanam MK3 air. Sebetulnya air ada, cuma kecil. Saya juga pompa air ada, cuma yang mau disedot dapat dari mana, Pak? Enggak ada. Akhirnya saya ngambil solusi pakai panel surya. Soalnya ada sumber, kalau dipompa pakai diesel saya kira tidak mungkin, nggak nutut lah. Sedangkan meskipun pakai panel surya nggak nutut kalau saya tidak buat tampungan air. Misalnya tadi itu kan sudah ada penampungan air, setelah air dimasukkan ke dalam sumur saya pompa, itu bisa dimanfaatkan. Pakai dap nggak mungkin, Pak, listriknya jauh. Ya pakai diesel sangat tidak mungkin, mata sumber airnya kecil. Makanya panel surya ini ya yang bisa menjawab tantangan petani di kelompok saya. Saya terutama dibantu oleh Pak Didi dari UNED, Pak, termasuk dari dulur Loman, Pak Endung, depan rumah saya itu, Pak. Sekarang ada KKN sekalian, berarti kok pas kebetulan ada di Kelurahan Tergede, saya juga ajak kerjasama, Pak, turun ke lapangan. Harapannya saya mungkin bisa ditiru oleh petani yang lain. Saya ini kan berarti yang memulai, terutama dengan Pak Didi, Pak Endung, berarti teman-teman dari mahasiswa. Ini bisa diketok tularkan. Siapapun bisa, Pak, bawa panelnya itu. Asalkan syaratnya harus punya tampungan air. Siapapun, bukan hanya untuk saya, untuk kelompok anggota saya sekalian. Yang penting punya tampungan air. Soalnya kalau tidak ada sumber, mana bisa mungkin airnya yang mau disedot. Dengan ditemukannya kan berarti alat panel surya ini dari segi anggaran sangat murah sekali, Pak. Murah dan barangnya gampang didapat. Kalau kita pakai bensin, Pak, saya ini pernah pakai bensin lahan ini. Dulu saya karena naikkan dari Sungai Bedadung sampai sini tuh kan habis 75 liter saya, Pak, satu hari satu malam, diesel 2. Lah sekarang yang penting ada sinar matahari, petani bisa ketawa sudah, Pak, berarti sudah ketawa terbahak-bahak berarti karena airnya sudah naik. Fungsinya yang penting ada sinar matahari, ada sumber kecil. Meskipun sumber kecil ini alat bisa dimanfaatkan, asalkan bisa ditampung. Ini sebatas kan tanaman palawija kan sebatas hanya nyiram, Pak. Terlalu banyak air juga nggak bagus. Terkecuali tanaman padi pangan, berarti harus memang butuh air. Ini kalau untuk ke padi, saya kira sangat kurang membantu karena sumbernya kecil. Tapi kalau untuk hanya palawija, holti, ini sangat membantu sekali. Ya, saya ini kan hidup di tengah-tengah masyarakat yang sebagian besar mata pencahariannya itu petani di sini itu. Ya, akhirnya saya mendengarkan keluh kesah petani, apa kendalanya di lapangan begitu ya. Saya kemudian melihat ini ya, di sawah itu ternyata ya memang sumber air itu ada, tapi ini katanya orang sini kecil. Itu kalau disedot pakai pompa air kantu katanya orang Jawa itu ya. Terus kemudian ya gimana solusinya ini kemudian kita dengan Pak Didi mencoba untuk mengembangkan panel surya ini. Ya harapannya ini petani nanti pada saat musim nemor atau musim kemarau mereka bisa menanam palawija atau kemudian hortikultura. Nah ini kalau Pak Lis ini menanam semangka ya, mereka tidak kesulitan dengan air, memanfaatkan air yang kecil. Ini walaupun netes tes tapi sedino berapa kali tetes itu udah cukup untuk
konsumsi tanaman itu tadi. Nah itu tujuannya seperti itu. Biar kemudian juga dari sisi Kamtibmas, petani tidak berebut, mereka tidak tengkar, tidak atokar, tidak akeket, tidak berkelahi karena rebutan air. Dengan cara ini nanti bisa digantian ini panelnya ini bisa digeser-geser. Oh di sawah sana, di lahan sana bisa. Ini wes kenyang di sini. Nah sekarang diairi, besoknya dipinjam sama petani lain, monggo. Kira-kira begitu ya. Peran kami KKN 239 Kelurahan Tegal Gede, yaitu kami diajak memikirkan bagaimana debit air yang kecil ini bisa teraluri ke semua tanaman palawija. Nah, kebetulan ini adalah tanaman semangka. Jadi begitu perannya. Jadi mungkin dengan menggunakan pompa irigasi ini, petani-petani bisa berkurang sakit pinggangnya gitu, untuk kesehatan, mempermudah petani supaya kan kalau nyiram tuh nunduk-nunduk capek gitu. Kalau pakai selang kayak gini kan simple jadinya. Harapan ini agar bisa diterapkan di semua kelompok tani, karena ini sudah dicontohi oleh kelompok tani Rukun Makmur Kelurahan Tegal Gede. Jadi biar tantangan di masyarakat petani khususnya yang kesulitan air itu bisa terjawab. Mungkin Halo guys, kembali lagi bersama kami. Nah, kita sudah sampai nih di kelompok tani Tegal Gede yang bernama kelompok tani Rukun Makmur. Nah, kelompok tani Rukun Makmur ini sangat unik ya. Mereka berhasil menciptakan suatu inovasi untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Kelompok tani ini juga didampingi oleh mahasiswa KKN kolaborasi dan salah satu dosen dari Universitas Jember. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Nah, mumpung sudah ada mereka, kita langsung aja. Ya, assalamualaikum bapak-bapak. Salam wabarakatuh. Wah, rame-rame. Lagi apa nih Pak? Ini lagi ngerjain apa, Mas? Apa itu namanya? Pompa sinar surya. Oh, pompa sinar surya. Oh, Diki bertenaga matahari, tenaga surya ya? Betul. Wah, menarik. Boleh saya duduk dulu ya? Silakan, boleh. Silakan. Niki program pompa irigasi tenaga surya sejak kapan Pak? Dibuatnya? Ya baru sekarang ini. Oh. Ini cobanya baru sekarang. Oh, jawabannya sekarang ya? Sudah sejak lama dipikirkan juga berarti? Saya tahunya dari teman, dari Pak Andong ini loh. Oh, Pak Andong. Geng. Saya dikembangkan di kelompok saya, Pak. Oh, geng. Ini kalau boleh tahu Pak, kenapa mengusulkan program ini gitu? Oh iya. Jadi kan saya ini kan anggota Opera Jember ya, yang berdomisili di lingkungan petani ini. Setiap tahun yang saya dengar itu petani selalu kesulitan air saat musim kemarau. Ya, di sini ini sering ada nih itu tukaran itu loh. Tukaran di sawah mau berselisih. Itu mau tukaran mau itu. Dia rebutan air. Nah, kemudian tahun ini karena ini Pak Didi dulur loman kita dari FIB ini juga sedang giat-giatnya ini ya panel surya. Saya coba Pak Didi, ini gimana solusinya kalau debit air kecil untuk ditarik ke lahan petani itu ya, biar efektif bagaimana, biar kemudian petani ini bisa mandiri, bisa mengairi sawahnya dari sumber yang ada di sekitar sana sendiri. Tidak dari sungai besar ini, nanti kan kalau akeket kan bahaya ini. Iya. Tidak pidana lagi kan. Iya. Ruwet ya. Nah, ini makanya Pak Didi ini yang memberi solusi. Ya. Oh, oke. Teknisnya Pak Didi ini ya. Teknisnya Pak Didi. Nah, ini pertanyaan buat Pak Didi ini. Ini kira-kira sejauh apa prospek program ini terhadap masyarakat di lokal ini? Ya, jadi dari saya sudah tidak riset karena Pak Endung ini sudah riset ya, melihat problemnya. Problemnya itu ada air
tapi kecil. Oh, agak kecil. Kalau ditarik pakai diesel akan tekor airnya, jumlah airnya tidak mencukupi. Kemudian kalau mau pakai listrik, jauh instalasi listriknya tidak ada. Oh, oke. Nah, maka kebetulan kami dari FIB UNED ini concern kita itu kan di bidang budaya, pikiran masyarakat. Nah, saya bilang ke Pak Andung, Pak Andung, kira-kira kelompok tani ini pikirannya maju tidak? Wah, siap. Tani makmur ini ternyata keren. Oke, Nah, siap. cocok dengan program kami yaitu menumbuhkan budaya inovatif Oh, ke inovatif. masyarakat. Siap. Nah, Keren. begitu masyarakat optimis, ya kami sampaikan bahwa pasti ada solusinya. Oke. Pasti ada solusinya. Itu yang terutama kita tumbuhkan. Nah, akhirnya debit kecil itu kita dan kendala listrik itu kita atasi dengan panel surya ini. Oh. Kalau prospek Mas, ini termasuk sudah saya dengan Pak Andung ini merancang sesimpel mungkin dengan orientasi supaya bisa terbeli atau bisa diadakan sendiri oleh masyarakat petani secara mandiri dan gampang ditiru. Oke. Itu yang terpenting, gampang ditiru karena itu ini panel surya ini ya kira-kira ya 300.000 lah. Kemudian ini galvalum ini mudah terbeli dan murah. Oke. Terus konstruksinya ini wes sesimpelnya lah. Sesimpel-simpelnya ya. Termasuk kita menghindari apa yang kemudian akan jadi tidak awet. Misalnya panel-panel cetekan itu kita hindari. Oh. Nah, kita langsung supaya jepit di sini dan lain-lain supaya hemat dan mudah ditiru. Oh, enggak. Itu prinsipnya. Jadi mungkin dengan biaya 1 juta ya 1 Dengan juta pompanya ya? dengan pompanya. Jadi kita menggunakan pompanya ini menggunakan 4 nanti bisa pompanya kita menggunakan ya dengan 4 pompa, 1 pompa ini harganya kira-kira 65.000. 65.000. Ya, kalau 4 berarti ya kira-kira sekitar katakanlah 500 ya. Tadi 700. Ya, 1.500.000 lah, Mas. Oh. 1.500.000. Nah, kalau misalnya 1 orang keberatan bisa urunan 2-3 orang atau Ya. model kelompok tani begini. Ini terjangkau lah oleh ekonomi masyarakat. Kan ini kan memang bisa dirancang memang untuk mobile ya. Iya, bisa dipindah-pindah ya, portable. Iya, Ya, portable. Ya. portable. Portable. Oh, Ini. untuk satu set ini ya, panel surya sak pompanya itu bisa mengairi berapa hektar lahan kira-kira? Kalau jumlah hektarnya, ini sistemnya kita sistem bocor. Oh, enggak. Karena debitnya ini maksimal 3.200 liter per jam. Oh, Nah, itu sudah sangat cukup untuk Ngocor. ngocor. Iya, betul. Untuk ngocor ya. Ngocor sudah cukup itu. jadi pemirsa, program pompa air bertenaga panel surya ini sudah bisa menjadi suatu inovasi yang menarik. Dan seperti yang sudah dikatakan bapak-bapak tadi ya, inovasi ini sangat terjangkau dan mudah untuk diaplikasikan siapa saja. Bahkan jikalau memang ada petani sekalipun yang ingin mereplika panel surya ini, program pompa air bertenaga surya ini tadi sangat terjangkau dan sangat mudah ditiru. Nah, seperti itu. Nah, kita sapa nih teman-teman mahasiswa. Nah, gimana Mas itu concern program KKN di periode yang ini? Iya. Ya. Terima kasih konsen dari KKN 239 Kelurahan Tegalgede ini. Kami pertama konsennya di pendataan DTKS. Waktu pendataan DTKS itu kami bertemu dengan kelompok tani Rukun Makmur. Nah, disitulah akhirnya kami diberi keluhan bagaimana waktu musim kemarau itu air itu bisa teraliri semua. Nah, fokus kami adalah bagaimana selang drip ini itu bisa mengenai semua tanaman kayak gitu. Fokusnya di situ. Diajak mikir seperti itu. Nah, kami sebelumnya diajak oleh Pak Endung Dulur Loman dan Pak Didi FIB UNED.
Oh, enggak. Berarti tadi sudah ada pompanya yang mahasiswa KKN ini berperan untuk mengalirkan ke semuanya ya. Oke, siap. Pengembangannya. Instalasinya. Oke. Nggih, Pak. Lah, mun acre temelol mau tak langsung ke lapangan Mas, tak tahu tak dengar ya Mas. Mau berangkat ke lapangan langsung teori berarti. Oke. Langsung praktek. Langsung praktek. Langsung praktek. Oke. Berarti sudah tahu di sana berarti. Siap. Siap? Siap. Mari. Mari. Pemirsa, kita ini perjalanan ke TKP pemasangan pompa irigasi tenaga surya tadi ya. Kurang lebih dari rumah tadi yang base camp kelompok tani tadi sampai TKP-nya berjarak kurang lebih 200 meter lah. Seperti itu. Kita langsung aja ke sana ya. Oke pemirsa, kita sudah sampai di sawah Tegal Gede ya. Nanti rencana kita akan pasang pompa irigasi ini di sana ya. Kayak gitu. Kita langsung aja ikuti teman-teman ini. Let's go. Pemirsa, kita udah sampai nih di lokasi instalasi pompa irigasi bertenaga surya tadi. Nah, saya juga penasaran sih gimana cara kerja pompa ini. Kalau bisa juga nanti kita akan juga ikut lihat ya dan ikut bantu-bantu. Pripun niki Pak Nur? Oh, ini persiapan mau masang ke sumur untuk nyedot. Oh, tapi ini sebentar ya. Monggo. Mari adik-adik, tak bantu saya. Nah. Niki pompanya nih Pak? Ya, Waduh. ini pompanya persiapan yang mau dicelupkan ke dalam sumur. Oh, Ini sumur. saya kasih 2 saringan. Saringan pertama, saringan yang halus supaya motor penggeraknya tidak macet. Nah, Saringan kayak gini dari mana Pak? Kalau boleh? ini kerudungnya sendiri. Pak. Anda nemu dari beli seperti ini. Istri berarti saya bawa, berarti orang yang nanya, saya bilang nggak tahu. Wah, ya. Ini sudah. Ah, ayo, ini kan. Ini saringan yang di dalam saringan pertama. Oh, Anu, oke. anu, tarik. Bukan ke atas ini, Pak. Supaya ini ke atas, supaya tidak masuk kotoran. Terus. Sudah ikat. Ini kurang-kurang. Sekitar sini bukannya. Supaya kabelnya di mana? Dari ganjalan. Ini ke sini. Putar ke sini. Jangan terkuat. Ada yang terkuat. Iya. Masuk ke sini. Ayo. Ini selambu semuanya tak perlu ada selambu, kita tak manfaatkan. Oke. Selamu dari rumah jenengan ta, Pak? Iya. Waduh. Aman nggih, Pak? Dipuncang, nanti diikat lagi. Ayo, siapa yang ingat? Oke, tarik. Ayo, ya bantu masukkan ke dalam sumur. Selangnya aja. Oh, pegang selangnya. Ya, pegang selangnya sama kabelnya itu sekalian masukkan. Nanti dengan sendirinya tekan dulu. Nggih. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Pelan-pelan ya. Iya, Wah, ternyata sangat mudah ya tadi pemirsa. Tadi mulai dari sana pemasangannya itu udah sesimpel-simpelnya, ya kan? Bahan-bahannya juga gampang didapat ya. Tadi ada selambu, ada jilbab istrinya, kerudung istrinya. Nah, terus itu tadi sudah saya coba masukkan tadi. Oh, benar-benar kerasa mudahnya lah. Insya Allah ya orang lain bisa menduplikat ini. Oke, wah. Ini masih 3 pompa, padahal kebutuhannya 1 papan panel berarti 4 pompa. Saya menyesuaikan dengan kebutuhan air yang ada. Nanti kalau airnya masih mampu disedot, saya nambah pompa 1 kali lagi. Oke, siap. Intinya itu. Nanti kalau kurang airnya, saya ngurangi pompa. Sini sudah. Berarti saya mainnya di pompa aja. Berarti kalau airnya mampu, saya nambah pompa. Kalau airnya kurang, saya ngurangi pompa. Oh, Intinya oke, itu oke. berarti. Ini sudah mengalir ya Pak? Wah, Sudah berarti mengalir, berarti. terbukti ini. Adik-adik mahasiswa ke sini Mantap. memang ada kerjanya kalau kelompok saya. Iya. Siap, Biar keren, kita keren, hanya keren, hidup keren. Di kelurahan aja berarti saya. Oke, oke, siap. Ini alat sambungnya, Pak. Ini matikan dulu panelnya. Nah, ini alat sambungnya 3 dijadikan 1. Nah, masukkan. Masukkan sini. Nah, sip. Monggo, operator. Siap. Coba yang 3 dijadikan 1. Awas. Oke. Tiga ke 1 sudah. Berarti nanti kalau bisa saya kalau sumbernya masih dilihat, mau sumber yang banyak, saya nambah lagi setong boleh. Oke. Siap. Nah, ini bisa kalau dikecilkan bisa muncul jauh. Nah, Iya. alhamdulillah saya kenal sama Pak Didik sama Mas Andung sangat terbantu di pertanian. Oke, siap. Apalagi dibantu sama adik-adik mahasiswa untuk instalasinya. Terima kasih banyak. Oke. Kali ya pemirsa, tadi sudah kita lihat proses-proses dari awal hingga akhir sampai dicelupkan pompanya nih. Nah, itu habis ini kita akan melihat bagaimana proses distribusi air tadi dari sumber ke mereka tempat-tempat yang membutuhkan air seperti itu. Nah, juga ini rencananya kan akan ditanam semangka. Oke. Kalau kata Pak Endung tadi, oh kalau ada airnya semangkanya tambah semok kayak gitu. Oke. Kita langsung aja lihat prosesnya. Kayak karet gelang bisa, ban bekas, ban dalam bisa. Oh, ini sangat sederhana kok kerjaannya. Yang penting ada kemauan. Oke. Makanya itu berarti. Sekarang manusia dikasih akal tuh harus dimanfaatkan. Semuanya tuh ciptaan Tuhan tuh ada berarti. Cuma tinggal melaksanakannya. Makanya punya ilmu, punya akal dimanfaatkan. Sekecil apapun bisa, asalkan ada kemauan. Intinya itu. Dari bahan-bahan semuanya bisa didapat dengan mudah ya Pak ya? Sangat mudah, malah bisa dicari di luar ada mungkin ini. Iya di luar ada. Murah meriah nih bahannya. Gampang sekali. Yang penting berarti kita tuh kan memanfaatkan ilmu yang ada di benak kita. Remon nak kana lobongin remak pot lopot. Ya, salahnya pada ekor kade taoning okornya kenapa? Lah, Coba lobongin pas kan itu nyaman, Pak.
kalau pengen riba-riba. Nanti detik selanjutnya berarti SCA yang kada mulai sana lobengin berarti langsung berarti itu berarti pas. Ini muncratnya bodoh cedok borak, bodoh sekatan, bodoh cedok temor. Bisa kok jeremian. Nggak pas nih. Nggak pas berarti ini pas ke barat ini. Padahal yang dibutuhkan kan di bawah, diputer. Kalau diputar ke bawah semua, ini ke bawah, ini ke utara, ke atas. Nah makanya ini sementara saya nyari alternatif pasangin sangka gede tampak bisarka tutup. Ini kebalik. Ya. Nah ini lah muter kan ke atas biar fokus makle masuk ke lubang tutupin. Oh iya. Intinya lah ini ke atas nyari lagi jeramian tutupin. Berarti sudah masuk ke lubangnya. Nah, ini kawan marah nih kawan. Ini sudah dibolongi semua Pak selangnya. Dibolongi semua sama adik-adik mahasiswa, tapi pas dapat sama lubangnya berarti. Ya. Ya, berarti kedepannya nih harus biarin dulu baru di Oh iya. Saya mau ngelubangi dulu, berarti plastik yang nyiram jangan dulu. Nanti setelah jadi dolor berarti isi air tinggal bolongi. Ya, itu baru sip. pas. Oke, sip. bolongnya di bawah. Ya, bolongi di bawah. Saran buat kedepannya nggih. Ya, ini sementara enggak apa-apa sudah untuk pekerjaan awal. Jadi begini pemirsa ya, tadi sempat ada kesalahan teknis sedikit ya. Lubangnya itu nggak pas, akhirnya muncratnya itu harusnya kan ke dalam nih, ke dalam lubang. Itu malah keluar sini. Saran untuk kedepannya tadi dari mahasiswa sama Pak Nurholis itu nanti selangnya kita rentangkan dulu. Nah baru dilubangi di tempat agar pas mas lubangnya itu nyiramnya ke dalam. Seperti itu pemirsa. Kebetulan menguji dalam keadaan setengah mendung ya, ternyata airnya atau debitnya masih berlimpah untuk kebutuhan itu. Karena ini dengan 100 watt panel surya ini, andaikan kita pasang 4 pompa maksimalnya, ini masih sisa daya kira-kira 12 watt. Karena satu pompa itu 22 watt. Jadi kalau ini maksimal, ini kita bisa mencapai debit 3.200 liter per jam. Ini untuk Pulau Hijau sudah sangat cukup. Nah terkait panel ini kita sudah obrolkan tadi bahwa ini mudah sekali ditiru dan harganya murah ya teman-teman. Saya sebenarnya di sini ini lebih sebagai pihak yang mengajak untuk memiliki budaya inovatif, berpikir positif bahwa yang penting itu kita rajin mencari teman, apalagi dengan teman-teman UNED. Di sana itu banyak ilmu gitu ya. Saya hanya menularkan budaya untuk inovatif, kemudian menjalin relasi. Kalau yang gini-gini ini para ilmuwannya banyak di UNED ini. Termasuk panel surya ini sebenarnya saya juga berkonsultasi dengan teman-teman para ahli di bidang teknik energi terbarukan di UNED. Panel surya ini hanya berfungsi ketika matahari ada. Jadi kira-kira mulai jam 6 pagi pompa air tenaga surya ini sudah bisa bekerja sampai kira-kira jam 5 sore kalau kondisinya tidak mendung. Jadi sudah sangat cukup bekerja siang hari saja gitu. Petani yang cerita ini tadi menyampaikan bahwa sebenarnya tinggal pasang kemudian tinggal melakukan yang lain. Mereka enjoy sekali, tidak lagi harus ngusung air dari sini ke sana. Siang hari itu bisa melakukan aktivitas lain. Jadi
energi yang selama ini dipakai untuk ngusung-ngusung itu sudah bisa digunakan untuk melakukan pekerjaan yang lain. Misalnya menanam tumpang sari, ya, kacang-kacangan, kacang panjang, dan lain-lain itu. Jadi meskipun hanya bisa beroperasi siang, tapi ini sudah cukup. Nah, mungkin seandainya nanti ada kebutuhan malam harus beroperasi, alat ini masih perlu ditambah dengan baterai. Jadi tenaga yang berlimpah ini ditampung di baterai sehingga bisa digunakan malam hari. Namun harga baterai ini yang mahal. Jadi untuk petani kalau ditambah baterai ini belum masuk harganya. Mudah-mudahan nanti harga baterai akan makin mudah ya. Kita dengar kabar bahwa Indonesia akan membangun pabrik-pabrik baterai, menyongsong era green energy ya, energi yang bersih. Nah, nanti mudah-mudahan akan turun harganya. Ya, sekali lagi tanpa baterai pun cukup dengan panel surya dan pompa DC ini sudah sangat mencukupi. Kunci dari otomatisasi itu sebenarnya adanya kecukupan energi. Misalnya di sini sebenarnya kalau alat ini ditinggal, kita bisa juga mengontrol secara otomatis. Kedepannya saya ingin mengenalkan itu juga. Dengan sejak pandemi ini kan masyarakat seperti mengalami percepatan ya di dalam mengenal jaringan internet itu. Hampir tidak ada rumah itu yang tidak mengenal internet sekarang ini. Hampir tidak ada masyarakat yang tidak memegang handphone. Nah, keberlimpahan internet itu yang nanti kami akan kenalkan kepada masyarakat untuk melakukan pengontrolan jarak jauh. Energinya kan sudah ada. Untuk alat-alat misalnya pengendali jarak jauh itu kan butuh energi meskipun kecil. Nah, ini bisa kelebihan energinya ini bisa kita gunakan untuk memasang instalasi pengontrol jarak jauh. Ya, misalnya untuk menyalakan, mematikan, atau menyalakan saluran irigasi yang ke utara, mematikan yang ke selatan misalnya. Nah, itu bisa dikendalikan dengan jarak jauh menggunakan handphone. Ini yang saya kira sudah tidak asing lah. Petani hanya belum tahu saja, karena semuanya sudah bisa dibeli dengan mudah melalui marketplace. Ini saat ini masyarakat sudah memiliki inisiatif untuk melakukan secara swadaya ya, mengatasi permasalahan yang dengan solusi yang pas gitu ya. Nah, mungkin ke depan pemerintah atau lembaga apapun lah yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas kemampuan masyarakat mungkin bisa diarahkan ke sini sesuai dengan program pemerintah ya. Janji Indonesia kepada dunia adalah untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan sebanyak 30% pada tahun 2025. Nah, mestinya urusan-urusan yang sangat aplikatif begini akan menjadi prioritas bagi dinas-dinas terkait. Kalau di daerah ya, dinas-dinas terkait ini saya kira harusnya menjadi program ke depan. Seperti itu aja ya pemirsa, ini juga masih awal ya. Kedepannya kita harapkan ini bisa berkembang lebih baik lagi, inovasi ini bisa bahkan diterapkan ke lebih banyak wilayah ya, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Nah, mungkin saya tak bantu-bantu Pak Nurholis lagi. Cukup sekian, sampai ketemu di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.